Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya perkenalkan, saya Siti Maifatul Hidayatillah bersama dengan teman kelompok saya yaitu Atikotul Royani dan juga Muniatul Lailiyah. Kami akan mengkaji artikel etnomatematika dalam pasar barter di Kecamatan Wulandoni, Lembata, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada kajian artikel ini yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang. Kemudian ada tujuan dari artikel tersebut. Kemudian ada metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan juga saran. Kemudian ada latar belakangnya. Latar belakangnya, sejak zaman dahulu itu kita sudah tidak terlepas dari kegiatan komersial yang biasa kita sebut dengan pasar. Uh, Awal mulanya pasar itu sudah ada sejak zaman prasejarah, di mana dalam memenuhi kebutuhannya manusia pada zaman prasejarah itu melakukan barter atau tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian pada era saat ini barter sudah banyak tidak digunakan. Ini dikarenakan sudah ada alat untuk menukar barang tersebut atau kita biasa disebut uang. Tetapi ada satu di daerah di Indonesia masih melakukan barter sampai saat ini. Salah satunya yaitu di masyarakat Kecamatan Wulandoni, Lembata, Flores, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan pasar barter di Wulandoni ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain kondisi geografis Kabupaten Lembata. Kemudian ada sarana transportasi yang belum memadai. Jadi di daerah sana itu daerahnya bisa kita bilang terpencil. Jadi masih tidak terlalu terakses untuk sesuatu yang modern. Jadi mereka masih melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan, dan juga karena transportasi yang masih sulit, maka mereka sulit untuk mendapatkan barang tersebut. Kemudian ada tujuan, yaitu menjelaskan sejarah proses terjadinya barter di pasar barter Kecamatan Wulandoni. Kemudian untuk mengetahui makna filosofis pasar barter Kecamatan Wulandoni bagi masyarakat atau kehidupan masyarakat. Jadi di sini kita bertujuan untuk mengetahui filosofisnya dari pasar barter di Kecamatan Wulandoni ini bagi kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir untuk mengetahui aktivitas fundamental dan aspek-aspek matematis yang berhubungan dengan barter dan pasar barter. Jadi kita untuk mengetahui seluruh aktivitas fundamental dan juga aspek-aspek matematika yang dapat dihubungkan dengan kegiatan barter dan juga pasar barter ini. Kemudian selanjutnya ada metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Kemudian ada pengumpulan data, itu dengan cara mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara dan juga dokumentasi. Jadi dari pihak peneliti itu melakukan wawancara dengan warga di sana atau dengan warga sekitar dan juga mendokumentasikan untuk menyusun laporan. Kemudian ada instrumen pengumpulan datanya yaitu pedoman wawancara. Jadi instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut yaitu menggunakan pedoman wawancara yang akan digunakan untuk mewawancara masyarakat. Kemudian teknik analisis datanya yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan juga menarik kesimpulan. Setelah kita mewawancara dan juga mendokumentasi, kita akan mereduksi data tersebut. Setelah mereduksi data-data tersebut, kemudian peneliti akan menyajikan data, dan setelah data sudah disajikan, kita bisa menarik kesimpulan. Kemudian ada subjek penelitian. Di sini subjek penelitian
dari peneliti yaitu Bapak Benny E. Lamore atau masyarakat zaman dahulu yang melakukan barter di pasar barter Wulandoni. Kemudian ada Ibu Sinta Ujan yaitu dan juga beliau itu juga sama masyarakat zaman sekarang yang melakukan pasar barter di barter Wulandoni. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian ini yaitu semua hasil barter atau semua barang-barang barter di pasar barter Wulandoni. Kemudian ada tempat penelitian yaitu pasar barter Kecamatan Wulandoni Lembata Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai sejarah dan proses terjadinya barter di pasar barter Kecamatan Wulandoni. Nah, yang pertama yaitu kondisi geografis. Nah, kondisi geografis pada Kabupaten Lembata, Kecamatan Wulandoni merupakan daerah pantai dan pegunungan. Di sana terdapat begitu banyak gunung-gunung dan juga pantai. Daerah ini juga beriklim kering, di mana musim hujan terjadi lebih panjang waktunya dibandingkan musim kemarau. Nah, akibat dari kondisi geografis tersebut, penduduknya pun terbagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bermukim di daerah pantai dan juga penduduk yang bermukim di daerah pegunungan. Nah, biasanya penduduk yang bermukim di daerah pantai ini berprofesi sebagai nelayan, sedangkan penduduk yang bermukim di daerah pegunungan tersebut berprofesi sebagai petani. Selanjutnya yaitu perbedaan kebutuhan. Nah, dikarenakan perbedaan kondisi geografis pada daerah tersebut menyebabkan berbeda pula kebutuhan penduduk di daerah tersebut, di mana penduduk di daerah pegunungan membutuhkan ikan, yang mana ikan tersebut susah untuk dicari di daerah pegunungan, sedangkan para penduduk di daerah pantai membutuhkan padi, sayuran, dan buah-buahan yang sulit didapatkan di daerah pantai. Apalagi daerah pantai tersebut juga memiliki kontur tanah yang sangat tidak cocok untuk melakukan pertanian, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pertanian. Nah, dikarenakan perbedaan kebutuhan tersebut, pada akhirnya masyarakat melakukan suatu kegiatan yang disebut dengan barter. Awal mulanya barter ini dilakukan saat orang gunung dan orang pantai sedang berada di atas kapal. Orang-orang yang melakukan proses barter tersebut adalah orang dari suku Wuka atau masyarakat dari daerah pegunungan, dan juga suku Lamanudak atau masyarakat dari daerah pantai. Nah, setelah proses barter tersebut dilakukan, ternyata proses barter tersebut masih berlanjut saat orang pantai pergi ke daerah gunung untuk menukarkan hasil laut mereka dengan hasil pertanian. Proses tersebut berlangsung cukup lama dan masih dilakukan sampai saat ini. Nah, setelah itu dilakukan musyawarah dan didapatkan suatu hasil keputusan antara orang gunung dan orang pantai untuk membuat suatu tempat pertemuan untuk melakukan proses barter tersebut, yaitu di daerah Wulandoni, di mana daerah tersebut merupakan tempat yang disepakati yang sampai saat ini masih dilakukan proses tukar-menukar hasil pertanian dan juga laut. Nah, selanjutnya yaitu makna filosofis pasar barter Wulandoni bagi masyarakat atau kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu untuk melestarikan warisan nenek moyang. Nah, pasar barter ini merupakan warisan dari nenek moyang kita, di mana nenek moyang kita terdahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan kegiatan barter seperti yang masih dilakukan saat ini. Nah, tentunya proses barter ini
sudah dilakukan sejak ratusan tahun silam oleh nenek moyang kita. Yang kedua yaitu membangun persaudaraan. Nah, dalam kegiatan barter ini tidak semata-mata kita hanya melakukan suatu proses tukar-menukar barang, melainkan di sana kita juga membangun sebuah tali persaudaraan antar warga yang melakukan suatu proses tukar-menukar barang tersebut. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama. Nah, di daerah Wulandoni tersebut, masyarakat yang bermukim di daerah pantai sering diidentikan dengan masyarakat yang beragama Islam, sedangkan masyarakat yang bermukim di daerah pegunungan sering diidentikan dengan masyarakat beragama Kristen. Nah, dengan adanya pasar barter tersebut, terciptalah kerukunan antar umat beragama, yaitu masyarakat dari daerah pantai yang beragama Islam dan juga masyarakat dari daerah pegunungan, yaitu yang beragama Kristen. Selanjutnya yaitu tempat bertukar informasi. Nah, dalam pasar barter ini tidak hanya terjadi proses tukar-menukar barang, melainkan di pasar barter ini juga sering terjadi kegiatan bertukar informasi. Nah, biasanya informasi tersebut tersebar melalui para pengunjung pasar barter ini. Nah, biasanya informasi ini berupa informasi tentang pemilu, tentang pemilihan pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala desa, serta informasi mengenai transportasi, lowongan kerja maupun pendidikan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pasar barter Kecamatan Wulandoni pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Sudah diketahui dan sudah dijelaskan bahwa pasar barter Kecamatan Wulandoni ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, ratusan tahun yang lalu. Dan masih ada sampai zaman sekarang. Berdasarkan pergantian waktu atau dengan berjalannya waktu dan teknologi yang sudah ada, maka perbedaan itu pasti ada, entah sedikit maupun banyak. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan apa saja yang terjadi di pasar barter Wulandoni ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Di zaman dahulu pasar ini beroperasi mulai pukul 9 WITA sampai selesai. Namun saat ini pasar ini sudah mulai beroperasi sejak pukul 8 WITA sampai selesai. Dalam hal ini berarti perbedaan waktu yang berubah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu adalah perbedaan waktu mulai beroperasinya pasar ini, yaitu untuk saat ini itu lebih pagi 1 jam. Jadi untuk sekarang itu jam 8 itu sudah bisa beroperasi pasar ini sampai hingga selesai. Untuk yang kedua adalah dahulu itu tidak boleh menggunakan alat tukar berupa uang. Di sini bukannya tidak boleh ya, tapi lebih mungkin dahulu kan belum ada alat tukar yang memang disahkan seperti saat ini sudah ada uang dan memang itu alat tukar utama. Dahulu kan belum ada, jadi memang proses barter ini ya hanya dilakukan antar barang. Jadi saya menukarkan barang saya kepada kamu dan aku akan mendapatkan barang kamu yang memang kamu ingin tukarkan kepada saya gitu. Untuk sekarang itu boleh menggunakan alat tukar berupa uang. Namun di sini perlu diketahui alat tukar uang ini hanya berlaku untuk hasil-hasil pabrik saja. Jadi nggak semua bisa dibeli seperti di pasar tradisional kita ya. Di sini uang itu hanya berfungsi untuk membeli barang-barang hasil pabrik, namun tidak semua hasil pabrik.
Jadi yang bisa dibeli dengan uang itu selain beras dan bumbu dapur. Jadi seperti sandal, baju itu dibeli dengan uang, tidak dengan barter barang. Untuk selain beras dan bumbu dapur itu dibeli dengan uang. Begitu. Untuk yang ketiga yaitu hanya khusus untuk hasil pertanian dan hasil laut. Dahulu itu memang kembali lagi pada latar belakang adanya pasar ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan antara penduduk pantai dan penduduk di daerah pegunungan. Jadi yang dibarterkan dahulu hanya hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil laut saja, tidak ada yang lain. Namun sekarang sudah lebih bervariasi, yaitu sekarang juga menjual barang-barang hasil pabrik seperti tadi, sandal, baju, dan lain sebagainya. Namun untuk beras dan bumbu dapur itu tetap dibarterkan dengan barang. Jadi tidak dibeli dengan uang beras di sana. Beras di sana meskipun hasil dari pabrik itu tetap dianggap sebagai hasil pertanian. Jadi tetap dibarterkan dengan barang yang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah sistem pengukuran yang digunakan pada saat melakukan barter. Dahulu itu terdapat ukuran-ukuran yang ditetapkan. Penetapan ukuran ini itu dimaksudkan agar tidak ada dalam proses barter ini tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan. Jadi kedua belah pihak yang melakukan barter ini sama-sama diuntungkan. Jadi ya memang kebutuhan saya ini gitu. Jadi di sini tidak ada unsur untung atau rugi. Jadi adanya ketentuan ini itu untuk menghindari adanya kerugian di salah satu pihak gitu. Jadi yang sistem yang sudah dianut dari zaman dahulu adalah satu rantang padi itu sama dengan 5 ikan. Jadi ketika kita membawa satu rantang padi, itu kita akan mendapatkan 5 ikan. Begitu juga seterusnya, yaitu 6 jagung sama dengan 1 ikan. 6 jagung itu juga sama dengan 1 kube garam. 1 ikat ubi yang berisi 3 buah itu sama dengan 1 ikan. 1 sisir pisang yang berisi 12 buah itu sama dengan 1 ikan. 1 ikat sayur sama dengan 1 ikan, dan 2 ikat sirih pinang yang tiap ikatnya itu berisi 12 sirih dan 1 pinang itu sama dengan 1 ikan. Lah pada zaman sekarang peraturan atau ketentuan tersebut tetap digunakan, namun terdapat beberapa tambahan kecil yang memang karena berkembangnya zaman itu ada penambahan ketentuan, yaitu 4 bungkus kecil Ajinomoto micin itu sama dengan 1 buah alpukat, dan 3 buah pisang itu sama dengan 1 kotak kecil korek api. Di sini seperti korek api yang dari kayu itu loh. Lah bukan korek api yang ini ya, yang berisi gas itu. Jadi ini korek api kayu begitu. Jadi pada dasarnya perbedaan pasar barter zaman dahulu dan sekarang tidak begitu berubah secara signifikan, hanya terdapat beberapa penambahan hal-hal kecil karena adanya perkembangan zaman tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas fundamental dan aspek matematis yang memiliki hubungan dengan barter dan pasar barter di Kecamatan Wulandoni. Proses barter ini dilakukan tidak serta-merta hanya menukar 1 buah hasil pertanian dengan hasil
dengan satu buah hasil laut saja, melainkan terdapat peraturan-peraturan seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu, jadi tidak bisa disamaratakan seperti satu buah pisang itu dapat satu buah ikan, tidak serta-merta seperti itu. Namun ada ketentuan-ketentuan yang memang itu dirasa memang setimpal atau memang harganya sama seperti itu. Sehingga secara tidak langsung masyarakat dahulu atau nenek moyang kita zaman dahulu itu sudah menerapkan banyak konsep matematika dalam proses barter ini. Seperti yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama adalah pertukaran hasil ketentuan pertukaran antara hasil gunung dan hasil laut. Ini berhubungan dengan pola bilangan, operasi hitung dan logika yang lebih spesifik di implikasinya. Seperti contoh, satu rantang padi itu sama dengan 5 ikan. Jadi ketika kita membawa satu rantang padi, kita akan mendapatkan 5 ikan. Dan begitu juga kelipatannya, ketika kita membawa 3 rantang padi, maka kita akan mendapatkan 15 ikan. Lah, hal itu dari 1 sama dengan 5, satu rantang sama dengan 5 ikan, itu akan menghasilkan pola ketika itu terjadi berulang-ulang atau terjadi kelipatannya, itu akan membentuk pola bilangan yang sesuai dengan perbandingan tersebut. Yang kedua adalah operasi hitung. Di sini operasi hitung seperti pola bilangan tadi masih berhubungan dengan pola bilangan tadi. Jadi ketika kita membawa 2 rantang padi, maka kita akan mendapatkan 5 kali 2, yaitu 10 ikan, seperti itu. Lah, untuk aspek logika atau implikasi itu berjalan karena jika jika kita membawa satu rantang padi, maka kita akan mendapatkan 5 ikan. Jika kita membawa 6 jagung, maka kita akan mendapatkan 1 ikan. Jadi pada dasarnya tanpa disadari nenek moyang kita itu sudah menerapkan aspek-aspek matematis sejak zaman dahulu kala, walaupun kita tahu nenek moyang kita juga belum sekolah pada saat itu, tidak ada pelajaran matematika pada saat itu, namun konsep-konsep matematis ini sudah mendarah daging di proses barter ini gitu. Dan untuk contoh yang kedua adalah jika dalam satu sisir pisang itu terdapat 20 buah, maka kita harus memilih. Ketika kita ingin mendapatkan 2 ikan, maka kita harus menambah 4 buah lagi untuk mendapatkan 2 ikan, karena di aturan yang sudah dijelaskan tadi adalah 12 buah pisang itu sama dengan 1 ikan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan 2 ikan, kita harus mempunyai 24 buah pisang. Begitu. Jadi ini lebih ditekankan pada buahnya, banyak buahnya, bukan berapa sisirnya. Karena dalam satu sisir itu tidak pasti, kadang ada yang hanya 10 buah, ada yang sampai 20 buah, ada yang hanya 13 buah, seperti itu. Jadi di sini lebih ditekankan banyak buahnya. Ketika kita ingin mendapatkan 2 ikan, maka kita harus menambah 4 buah pisang. Dan ketika kita tidak mempunyai 4 buah pisang tersebut, maka kita hanya bisa mendapatkan 1 ikan dan wajib mengambil 8 pisang yang ada di sisir tersebut, karena ketentuannya hanya 12 pisang. Dan tadi satu sisir pisang kan ada 20 buah. Jadi kita harus mengambil
8 buah lainnya, karena pada dasarnya dalam proses barter ini tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi harus pas dengan ketentuan yang ada. Jika memang hal itu kurang atau barang yang dibawa kurang, maka barter tersebut tidak bisa dilakukan dan mungkin bisa dibarterkan dengan barang yang lain yang memang memenuhi barang yang dimiliki tersebut. Lah, dari aktivitas ini, dari kegiatan-kegiatan tadi dan aspek matematis yang ada, hal ini yang menjadi fundamental adalah counting, yaitu menghitung. Di sini kan terdapat menghitung ya tadi. Ketika kita mempunyai 20 buah pisang, kita ingin mendapatkan 2 ikan, maka kita harus menambahkan 4 buah pisang, seperti itu. Dan yang sudah saya jelaskan tadi. Dan explaining. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kamu hanya memiliki ini, kamu akan mendapatkan ini saja. Kamu tidak bisa mendapatkan barang lebih mendapatkan barang yang lebih dari ketentuan yang ada, seperti itu. Jadi pada dasarnya ketentuan ini tuh mutlak adanya dan harus dipatuhi, karena hal ini bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menjadi dasar pasar barter ini, agar tidak ada yang dirugikan maupun diuntungkan dan sama-sama untung. Seperti itu. Tibalah kita pada kesimpulan dari analisis yang kelompok kami lakukan. Dari analisis artikel ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pasar barter khususnya di Pasar Barter Kecamatan Wulandoni ini merupakan warisan nenek moyang mereka sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi pada dasarnya pasar barter ini adalah bentuk pelestarian sejak zaman nenek moyang ratusan tahun yang lalu. Terbentuknya pasar barter ini dilatar belakangi oleh perbedaan topografi yang mengakibatkan perbedaan kebutuhan yang belum tercukupi, sehingga antara penduduk pegunungan dan penduduk pantai itu melakukan tukar hasil, yaitu menukar hasil laut kepada penduduk pegunungan yang mempunyai hasil pertanian, begitu juga sebaliknya. Dengan adanya pasar barter ini, maka menjadikan kebutuhan penduduk pegunungan dan penduduk pantai terpenuhi dengan baik. Selain itu, dengan adanya pasar barter ini, penduduk pegunungan dan pantai menjalin persaudaraan dan kerukunan antar warga Muslim dan Kristen yang notabene masyarakat pantai menganut masyarakat pantai menganut Muslim dan masyarakat pegunungan menganut agama Kristen. Dan pasar ini juga menjadi tempat bertukar informasi dari penduduk gunung ke penduduk pantai, begitupun juga sebaliknya yang sudah dijelaskan tadi. Dan titik pentingnya adalah di sini, walaupun dahulu belum ada sekolah pada zaman nenek moyang kita, pada nenek moyang Wulandoni, namun pada saat itu sudah diterapkan aspek-aspek matematis yang secara tidak langsung itu sudah mendarah daging. Adapun konsep yang diterapkan itu adalah pola bilangan, operasi hitung, dan juga logika. Lebih spesifiknya di implikasi. Hal ini menunjukkan bahwa mempelajari matematika itu tidak hanya melulu dengan atau dari rumus-rumus yang ada di buku pelajaran, di buku-buku matematika yang ada,
tetapi juga melalui budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Itu dapat dicari aspek-aspek matematis apa yang terdapat dalam budaya ini gitu. Sehingga mempelajari matematika ini tidak melulu hanya dengan rumus yang tidak begitu disenangi oleh peserta didik, sehingga pembelajaran matematika ini akan lebih bervariatif dan lebih menyenangkan seperti itu. Saran kami sebagai penganalisis artikel ini adalah sebaiknya ditunjukkan atau dilampirkan dokumentasi berupa foto ketika terjadinya barter, ataupun suasana-suasana ketika pasar barter berlangsung, ketika informasi-informasi itu saling bertukar, dan mungkin bisa skrip wawancara itu ditampilkan agar pembaca itu lebih bisa membayangkan bagaimana sih keadaan yang sebenarnya terjadi, bagaimana bisa persaudaraan atau kerukunan ini terjalin itu seperti apa di sini. Jadi penganalisis atau pembaca itu akan lebih dapat memahami dan bisa membayangkan seperti apa sih keadaan yang ada di sana, sehingga menimbulkan adanya seperti kerukunan, bertukar informasi, dan lain-lain seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian untuk menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada